apakah harus melakukannya, lalu mengulurkan tangan dan melesat maju seperti petir. Sistem memberitahu bahwa tujuannya bukan untuk mengubah Hydra, tetapi dirinya sendiri. Dengan gerakan yang menakutkan, ia menahan kekuatan esensi, menembus materialisasi, dan menjadi tajam, siap menuntaskan pertempuran ini dengan kekuatan yang baru ditemukan. Kai mengangkat pedangnya. Bilah yang mampu menembus tubuh raksasa Hydra, sekaligus menetralkan racun yang bisa menahan regenerasi ilahi. Dengan tekad membara, ia mendekati musuhnya, menebas leher Hydra dengan sekuat tenaga, dan dalam sekejap, leher itu terbelah menjadi dua. Cairan merah yang membeku memenuhi kepala yang terputus, sementara Hydra menatap kepalanya sendiri dengan ketakutan, teriakannya bergema menandakan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Dengan tatapan menantang, Kai menyadari bahwa ia harus bertindak dengan tenang, tidak terbawa emosi, karena ini sekaligus menjadi latihan bagi dirinya. Dalam hitungan detik, ia menebas 5 kepala lain, satu demi satu jatuh ke tanah, dan Hydra hanya bisa berseru bahwa ini mustahil. 2 kepala yang tersisa saling menatap, tak percaya bahwa mereka tidak bisa beregenerasi, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa kalah dari kehancuran seperti ini. Salah satu kepala menundukkan kepalanya, menyarankan untuk melarikan diri, bersembunyi di gua hingga regenerasi kembali. Namun, Hydra berlari secepat mungkin, sementara kepala yang lain menolak, tidak mau menghina diri dengan bersembunyi. Ia menatap menakut-nakuti teman serumahnya, berseru bahwa tanpa api, tanpa racun, dan kekuatan kasar pun tak berguna, mereka benar-benar akan tiada. Kepala Hydra yang menunduk menambahkan bahwa sungguh memalukan, setelah 10.000 tahun hidup, mereka belum pernah menghadapi penghinaan seperti ini. Sementara itu, Kai turun dari langit, menekuk kakinya seperti petir, mendarat di tubuh Hydra. Ledakan dahsyat mengguncang sekeliling, membutakan mata siapapun yang melihat. Onyx dan keluarganya menyaksikan dari kejauhan saat asap hijau membumbung, dan Kai menundukkan kepala, menyadari bahwa lawannya benar-benar tangguh. Saat ia melewati lidah Hydra, sebuah pesan sistem muncul, mengabarkan bahwa kekuatan keberadaan Kai meningkat, dunia bergetar lebih keras bersamanya. Tubuhnya tertutupi cairan merah Hydra yang melimpah, dan ia menerima keterampilan regenerasi ilahi. Hydra yang tiada terbaring tak berdaya, pesan sistem lain muncul menandakan bahwa karma Hydra kini diwarisi oleh Kai, dan tubuhnya yang tak terkalahkan kini bisa beregenerasi tanpa henti. Kai mengambil sebuah kartu, merenung bahwa kehidupan sungguh aneh. Sebagai seorang pendekar, ia tak pernah membayangkan akan menerima banyak keterampilan, dan kini ia hanya perlu mengamatinya. Ia menundukkan pandangan, menambahkan bahwa di bumi, bahkan satu keterampilan saja sudah cukup menjadikannya seorang pemburu kelas A. Namun baginya, itu tak lagi penting, karena ia memutuskan melampaui eksistensi seorang pemburu dan menapaki jalur konstelasi. Kai menoleh ke temannya dan keluarganya, menanyakan kabar mereka, dan ular itu mengangguk, mengakui bahwa ia benar-benar telah berubah begitu banyak. Protagonis itu tersenyum, berpikir wajar jika setelah ribuan tahun, ia dan temannya telah berubah. Kini temannya bahkan sudah memiliki keluarga. Kai menatap Hydra yang terbaring, berkata bahwa sudah waktunya untuk membereskan sisa-sisanya, lalu bertanya apakah ia menginginkan daging, sisik, atau tulang. Beberapa detik berlalu, dan ular batu itu terkejut, mengingat kembali tindakan Kai di masa lalu. Tubuh beracun Hydra muncul kembali, memancarkan aura mematikan, memperingatkan bahwa menyentuhnya saja sangat berbahaya. Namun tak lama kemudian, Kai menebas Hydra yang mati menjadi banyak potongan. Onyx temannya menoleh kepada anak-anaknya, menasihati agar mereka jangan sampai menjadi seperti dirinya. Potongan-potongan daging terhampar, dan di lantai tergeletak kerangka panjang Hydra. Kai tersenyum, mengambil sepotong daging, mengakui bahwa jumlahnya terlalu banyak untuk dibawa sekaligus. Mungkin ia harus memakannya semua sebelum pergi. Ia mendekati temannya, menanyakan apakah ia ingin membantu membawa. Kai terkejut melihat jimat yang menonjol dari gigi temannya, namun ia menegaskan bahwa ia tidak wajib memberikan apapun, dan pertanyaannya hanyalah bentuk rasa terima kasih karena telah melindungi keluarganya dari Hydra. Kai menatap jimat itu, dan sebuah pesan sistem muncul, menandakan bahwa ia menerima artefak kalung di bawah ruang. Tiba-tiba kalung itu bersinar, membuat Kai terkejut mundur. Kalung terbuka dan sesuatu mulai berkilau di dalamnya. Kai menyaksikan dengan takjub saat kalung itu menyerap potongan-potongan daging, termasuk tulang, berteriak bahwa semua itu benar-benar masuk ke dalam kalung artefak.
Tulang hidra bisa digunakan untuk membuat berbagai peralatan dan senjata, sedangkan sisik yang kuat bisa dijadikan baju zirah. Kalung terus menyedot segala yang ada di sekitarnya, dan Kai menyadari betapa praktisnya jika semuanya diolah dengan benar. Ia mengambil kuali, bersyukur karena bisa memasukkan semua bahan ke dalamnya. Kai tersenyum kepada temannya Onyx, mengingat adamantium yang ia kumpulkan saat mereka terpisah, dan bagaimana adamantium yang diberikan temannya masih tersimpan. Ia membayangkan berbagai peralatan memasak yang bisa dibuat dari semua ini, membiarkan imajinasinya mengalir bebas. Seekor cacing raksasa tiba-tiba melompat masuk ke dalam tanah, dan di saat yang sama, Kai meraih artefak tersebut dengan senyum puas. Namun begitu ia menoleh, ia melihat temannya, si ular batu, sedang tersenyum, sambil menunjukkan sisa makanan yang tersangkut di giginya. Kai bertanya, "Apa kau mau aku menerima batu itu juga? Kau menemukannya saat sedang makan batu." Ular batu hanya tersenyum. Kai pun mengulurkan tangannya pada batu itu, dan seketika sebuah pesan misterius muncul dalam pikirannya. Dari momen ketika sang protagonis Kai memutuskan untuk menjadi sebuah konstelasi, ia mulai dapat melihat pesan-pesan dari konstelasi lain. Ia juga sanggup menilai seberapa besar kekuatan yang dimiliki makhluk-makhluk perkasa seperti iblis Varigoth maupun Hydra. Dengan terkejut, ia menggenggam kristal-kristal itu sangat kuat, lalu diberitahu bahwa alasan Kai mampu menggunakan kalung sup ruang bukanlah semata karena ia lebih cerdas atau lebih jeli, melainkan karena dirinya adalah makhluk yang berpotensi mencapai eksistensi puncak kehidupan, sang protagonis. Ia mulai bisa mendengar bisikan dunia itu sendiri. Tatapannya terarah pada pancaran kekuatan dari kristal yang berkilau, dan sebuah pesan sistem muncul di hadapannya, menjelaskan bahwa itu adalah logam mentah bernama Orichalcum, logam yang memancarkan energi sihir murni. Saat ia membayangkan dua logam di benaknya, beberapa pesan sistem tambahan segera muncul. Yang satu adalah logam yang menyerap energi sihir dengan kuat, sementara yang lain, adamantium, merupakan logam terkuat yang mampu menyedot sihir sepenuhnya. Kai menyeringai sinis, lalu merentangkan tangannya, seolah menantang dunia, dan berseru bahwa ia akan menempa pisau dan peralatan makan dari Orichalcum, serta wajan dan papan dari adamantium. Sebuah rencana yang baginya terasa sempurna. Namun, sahabatnya hanya menunduk dan bergumam bahwa meski Kai mungkin terlihat seperti orang bodoh, ia yakin Kai tetaplah sosok yang baik hati. Pasangan ular batu itu berkata, "Benarkah sayang?" Potongan daging hidra tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Kai meraih kalung itu sambil menjelaskan bahwa artefak penyimpanan itu tidak bisa menyimpan segala hal tanpa batas. Ular batu menatapnya terkejut. Kai meletakkan kedua tangannya di pinggang dan berkata bahwa jika memang tidak bisa menyimpan semuanya, maka satu-satunya jalan adalah memakan sisanya. Ia lalu menoleh pada temannya, menenangkannya, dan berkata agar tak perlu cemas. Dengan senyum kecil, ia menambahkan bahwa ia akan berbagi dengannya. Namun ular itu justru mundur perlahan, ragu akan niat Kai. Kai menaruh tangannya di atas potongan daging Hydra, lalu diberitahu bahwa ia telah mempelajari seni memasak selama beribu-ribu tahun ketika masih menjadi pemilik kedai bar iblis. Kemampuannya dalam memasak cukup tinggi, meski bahan ini sama sekali tidak mudah ditangani. Dahi Kai berkerut, wajahnya berubah garang. Ia membayangkan wujud Hydra dalam pikirannya, dan diberitahu bahwa daging itu berasal dari makhluk yang luar biasa kuat, yang masih bertahan setelah menolak menjadi avatar konstelasi. Itu adalah bahan yang bahkan tidak pernah ada di wilayah Lord of Blood and Brawls. Asap hijau tipis mulai mengepul dari daging tersebut. Dan diberitahu bahwa mengonsumsi monster abyss akan memberikan kekuatan sebanding dengan makhluk yang dimakan. Tetapi jika dimasak dengan cara yang salah, hidangan itu akan menjadi racun mematikan. Kai mengepalkan tinjunya dengan ancaman, lalu mulai memotong daging itu menjadi beberapa bagian. Meski sulit, ia sama sekali tidak mau menyerah. Bagi Kai, memasak bahan sekompleks ini adalah bentuk latihan tersendiri. Ular batu menatap penuh keterkejutan, sementara Kai berseru bahwa mereka harus mencobanya. Ia tahu ia sudah membangun otot dengan keras, ia berbicara tentang batu-batu yang ia kunyah demi anak-anak, dan sambil menatap daging hidra itu, ia berkata bahwa ia membuat hidangan ini karena perut bisa kesulitan mencerna, jadi lebih baik ular batu yang memakannya, karena akan baik untuk tubuhnya. Kai kemudian menoleh pada sahabatnya dengan senyum.
Kami diberitahu bahwa meskipun suaranya tegas, intonasi lembutnya mengisyaratkan bahwa ia memang tidak akan mundur. Kai adalah penyelamat yang berhasil menumbangkan Hydra. Namun sahabatnya juga bukan makhluk sembarangan, sebab ia berhasil kabur dari kejaran Hydra. Sayangnya, ia tak bisa kabur dari kenyataan daging beracun ini. Wajah ular batu langsung pucat, mulutnya ternganga, tetapi akhirnya ia menggigit potongan daging Hydra itu. Dengan wajah menderita, Onyx mengangkat kepalanya dan menelan bulat-bulat. Detik berikutnya, ia membuka mulutnya sangat lebar dan melepaskan energi dahsyat yang membubung ke udara. Kai tersenyum puas, lalu berkata dengan penuh kemenangan bahwa rasanya lezat, bukan? Ia menjelaskan bahwa daging ular besar memang terkenal baik bagi tubuh. Mendengar itu, sahabatnya memanggil istri dan anak-anaknya untuk ikut mencicipi hidangan agung tersebut. Kai hanya menjawab dengan senyum hangat bahwa ia senang sahabatnya menyukainya. Lalu keluarga itu menundukkan kepala memberi hormat kepada Kai, dan ia menanggapi dengan tenang bahwa ia penasaran mengapa daging itu tak lagi beracun. Sambil membayangkan dirinya mengenakan pakaian koki, Kai menjawab bahwa ia telah mengurus segalanya, sehingga racun itu tak mungkin melukai sahabat maupun keluarganya. Sang sahabat dan keluarganya terpaku, menatap ke depan dengan rasa kagum. Namun tiba-tiba Kai sendiri ikut terdiam. Sebuah pesan sistem muncul di hadapannya, mengabarkan bahwa ular batu raksasa dan keluarganya telah memutuskan untuk mengikutinya dan menghormatinya sebagai panutan. Energi deras mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Kai menatap tangannya dengan terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pesan sistem itu menjawab bahwa sebagai konstelasi, ia kini memiliki pengikut. Kekuatannya sebagai konstelasi, juga jiwa dalam dirinya, telah meningkat. Tubuh Kai mulai memancarkan cahaya terang. Ia perlahan terangkat ke langit. Dalam hatinya ia dapat merasakan energi yang datang dari ular batu sahabat sejatinya. Dengan dahi berkerut, ia menatap ke bawah penuh keterkejutan. Saat itulah kami diberitahu bahwa Kai akhirnya memahami alasan sejati mengapa para konstelasi begitu berambisi menambah jumlah pengikut. Dan lebih dari itu, ia pun menyadari kebenaran tentang mengapa para konstelasi sangat tertarik pada bumi. Planet itu perlahan muncul di hadapan mereka, menggantung dalam keheningan yang penuh rahasia. Rasi-rasi bintang seakan merentangkan tangan mereka, dan terdengarlah kabar bahwa dunia ini memiliki miliaran pengikut potensial. Siapapun makhluk yang berhasil menaklukkan bumi akan memperoleh kekuatan setara dengan entitas yang mampu mengubah jurang kegelapan itu sendiri. Sang protagonis menatap ke langit dengan tatapan berat, dalam hati berkata bahwa ia harus segera menemukan jalan untuk kembali ke bumi. Sebelum ramalan sang dewi benar-benar terwujud, Kai duduk dengan wajah terkejut, matanya kosong menatap ke depan, sambil bertanya apa kesalahannya. Sementara itu, rekannya yang tengah menggigit sepotong daging menundukkan kepala. Protagonis menghela napas panjang, lalu menatap sahabatnya sambil mengangkat tangan. Dengan nada cemas, ia bertanya mengapa tubuh sahabatnya tumbuh begitu besar. Apakah ia telah memberinya makanan yang salah? Ia lalu menoleh pada potongan daging hidra yang ada di hadapan mereka, sambil bergumam bahwa ia mengingat beberapa makanan memang berbahaya bagi hewan, seperti coklat bagi anjing atau bawang bagi kucing. Dengan kepala menunduk, ia berpikir bahwa mungkin saja daging hidra berbahaya untuk ular batu, bisa jadi merusak organ mereka. Namun rekannya membuka mulut lebar-lebar dan berteriak bahwa hal itu tidak benar. Protagonis hanya memandang ekor panjang sahabatnya, lalu tersenyum pasrah. Ia berkata bahwa baiklah, ia mengerti. Makanan itu tidak akan direbut darinya, ia boleh menghabiskannya. Namun segera setelah itu, narasi menegaskan bahwa menjadi sahabat sang protagonis memang terasa hebat, tetapi tidak mungkin ia bisa tinggal diam. Karena sebagai calon konstelasi, ia tidak bisa menghentikan perjalanannya. Tekad dan keteguhan hati inilah yang membuat sang dewi memilihnya. Tiba-tiba, sebuah kolom asap raksasa menjulang ke langit. Kai menoleh dengan wajah tegang, bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di wilayah itu? Protagonis menunduk dan melihat sebuah gambar iblis tergurat di tanah. Ia bertanya apa arti semua ini. Kai menoleh ke sahabatnya dan bertanya, apakah itu musuh yang sangat berbahaya? Seekor ular menimpali dengan gerakan ekor, beberapa kali menunjuk gambar tersebut, hingga protagonis bertanya apa yang membuatnya berbahaya, terutama pada bagian wajahnya. Ular itu mengangguk serius, sementara Kai mengerutkan dahi dengan ekspresi ganas. Dalam hati, ia jujur mengakui bahwa ia sama sekali tidak mengerti maksud sahabatnya. Tak lama kemudian, Kai melompat dan menantang, menyebut iblis berbahaya itu dengan nada penuh keraguan. Ia bertanya-tanya,
apakah benar ada iblis yang mampu melukainya. Setelah melewati wilayah milik penguasa Lord of Blood and Brawls, seluruh hasrat untuk melawan iblis dalam dirinya seakan telah sirna. Membayangkan kembali para monster itu dalam pikirannya, ia bertanya, apa benar sekarang ada iblis yang lebih kuat daripada Farigoth dan Hydra? Beberapa pesan sistem tiba-tiba muncul di hadapannya. Berseru kekuatan kehidupan Anda tumbuh saat melawan musuh yang lebih kuat darinya. Menatap ke langit dengan sorot mata penuh tantangan, ia berkata bahwa ia tak sabar untuk segera bertemu para iblis. Saat tubuhnya mulai melayang turun, pesan sistem lain menyatakan bahwa ia telah memasuki wilayah penguasa mimpi dan hasrat. Perlahan ia turun mendekati tanah, dan pesan lain kembali muncul. Konstelasi-konstelasi di sekeliling sedang mengamatinya. Ia menoleh sambil bergumam, apakah ini semacam pesta penyambutan? Jawaban pun datang. Para pengikut penguasa mimpi dan hasrat telah mengetahuinya, dan mereka sedang menuju ke arahnya. Beberapa makhluk bersayap mendekat, bertanya, apakah ia adalah sang master latihan yang tak terkalahkan? Kai menjawab bahwa itu sangat benar, dan berkata dengan ringan bahwa itu hanyalah seorang gadis. Saat mendarat, gadis itu menarik sayapnya lalu berkata, selamat datang konstelasi Nim, dan dengan wajah mengernyit menyampaikan bahwa tuannya ingin bertemu dengannya. Kai menatap ke depan dengan penuh kejutan, sementara pesan sistem kembali muncul menyatakan bahwa Soul Seduction menggunakan daya goda jiwa. Namun seni ruang ilahi Kai menahan godaan itu. Para gadis itu menundukkan kepala, meminta maaf karena cara penyambutan mereka begitu kasar. Salah seorang dari mereka menambahkan bahwa kemampuan itu bukan sesuatu yang bisa mereka kendalikan, dan mereka sadar kemampuan lemah semacam itu tidak akan berpengaruh pada dirinya. Protagonis hanya tersenyum, mengabaikan pesan-pesan sistem yang menegaskan bahwa ia belumlah seorang konstelasi. Gadis itu mengernyit, namun tetap menyatakan bahwa mereka yakin cepat atau lambat, ia akan menjadi konstelasi sejati. Protagonis menarik napas, merasa bahwa inilah ucapan paling menyenangkan yang ia dengar setelah sekian lama. Melangkah maju, ia bertanya apa yang akan terjadi bila ia menolak bertemu sang master. Gadis itu menjawab bahwa jika ia menolak, maka mereka hanya akan melepaskannya, namun bersumpah bahwa tuan mereka tidak akan menyakitinya. Karena jika tuan mereka berbicara, ia percaya tidak ada yang akan menjadi lebih buruk. Protagonis mengernyit, dalam hatinya menimbang apa sebenarnya yang mereka inginkan darinya. Akhirnya ia berkata, baiklah, ia akan bertemu dengan tuan mereka. Sambil berjalan mengikuti gadis itu, ia bertanya, apa yang pernah ia dengar tentang bumi, tentang planet di luar jurang? Gadis itu terdiam sejenak, lalu menjawab bahwa ia hanya mendengar desas-desus, bahwa ada konstelasi yang bertarung demi gerbang menuju ke sana. Mendengar itu, sang protagonis mendekat langsung, bertanya dengan suara meninggi apakah ia mendengar hal lain. Gadis itu meminta maaf, mengatakan bahwa itulah satu-satunya yang ia tahu, dan ia pun mendengarnya dari orang lain. Ia benar-benar tidak tahu lebih banyak. Gadis itu kemudian menoleh pada Kai dan menambahkan bahwa mungkin tuannya tahu sesuatu yang lebih, apakah Anda tertarik dengan bumi? Protagonis menjawab singkat, ya. Gadis itu tersenyum, lalu menyebut bahwa ia mendengar ada banyak jiwa di sana, dan mereka bisa saja membantu menangkapnya. Namun Kai dengan tegas menjawab bahwa ia sama sekali tidak berniat menangkapnya. Protagonis meletakkan tangannya di pinggang, lalu menyatakan bahwa rencana sebenarnya adalah menghentikan upaya konstelasi lain untuk merebut bumi. Gadis itu menatap ke depan dengan wajah terkejut, seakan baru menyadari tujuan sebenarnya dari perjalanan mereka. Kai tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki jiwa yang mulia. Sang protagonis menatapnya dengan terkejut, lalu terdiam, membiarkan langkah mereka berlanjut di jalan yang sama. Dalam hati ia mengingat bahwa makhluk itu disebut iblis mimpi buruk, iblis yang konon berbahaya, namun nyatanya mereka tampak ramah, hangat, dan mudah bergaul. Walau tak sanggup mengendalikan kemampuan godaan yang mengikat pada diri mereka, iblis-iblis itu tidak tampak berbahaya. Namun tiba-tiba, salah satu iblis membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya mengeras, lalu berteriak agar ia menyerahkan semua hasratnya. Protagonis terlonjak mundur dengan rasa takut, dan seketika sebuah pesan sistem muncul di hadapannya. Suksibus menggunakan Soul Seduction atau godaan dari lubuk hati. Tubuh sang iblis ditekan hingga ke lantai, tetapi ia terus berteriak agar dilepaskan, menuduh mereka semua menginginkan hal yang sama, yaitu memakan sang protagonis. Dengan tangannya ia meraih ke arah Kai, merayu agar mau berbagi hasrat murni yang begitu manis, yaitu hasrat tanpa henti,
untuk berlatih dan menjadi kuat. Hasrat itu, katanya, terlalu berharga untuk dilewatkan, hanya dengan sekali gigitan. Gadis konstelasi yang bertanduk menyuruh dia diam lalu berkata, ia dihukum, dijatuhi vonis 300 tahun penjara. Kai berbalik, bertanya apa maksud dari semua itu. Gadis itu merona, lalu mengakui bahwa mereka adalah iblis mimpi buruk, para iblis yang hidup dari hasrat lemah manusia. Kai menoleh, menjelaskan bahwa artinya mereka menggantungkan hidup pada keinginan orang lain. Gadis itu membenarkan dengan patuh. Kai kemudian melanjutkan, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki ketertarikan selera makan kalian. Ia bisa hidup tanpa kekasih, tanpa makanan lezat, tanpa tempat tidur nyaman. Tubuh gadis itu bergetar, lalu berhenti, menatapnya dengan terkejut. Menyatakan bahwa tidak benar sebenarnya. Tangannya meraih pipinya sendiri, tubuhnya gemetar, lalu ia mengaku bahwa hasrat murni dan tak tergoyahkan Kai untuk berlatih begitu menggoda. Rasanya manis tak terlukiskan. Sang protagonis terperangah, matanya membelalak, lalu perlahan menjauh darinya beberapa langkah. Gadis itu mengangkat dengan kedua tangannya, berkata lirih bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia berjanji mampu menahan semua hasratnya. Ia adalah salah satu avatar paling dicintai oleh sang penguasa mimpi dan hasrat. Maka ia memohon, biarlah Kai mempercayainya. Mereka lalu dipindahkan ke sebuah bangunan raksasa. Gadis itu menatapnya penuh hormat, berkata bahwa itulah ruang sang penguasa. Kai akan bertemu dengan master mereka segera setelah masuk ke dalam. Kai berhenti, terkejut, lalu menundukkan pandangan. Dengan ragu ia bertanya, apakah gadis itu tidak akan ikut bersamanya? Gadis itu mengibaskan tangan, menjawab bahwa makhluk sekecil dirinya tak layak ikut serta dalam percakapan dengan sebuah konstelasi. Kai menatapnya heran, lalu mengingatkan bahwa ia sudah pernah berkata bahwa dirinya bukanlah konstelasi. Namun karena gadis itu sudah mengantarnya ke tempat ini, Kai ingin ia menemaninya masuk. Gadis itu menutup wajahnya dengan kedua tangan, hatinya tersentuh. Senyum kecil muncul di wajahnya. Lalu ia melangkah maju dengan haru, berkata bahwa Kai adalah orang pertama yang memperlakukannya sebaik itu. Melihatnya, sang protagonis berpikir bahwa mungkin gadis ini lebih berbahaya dari yang ia kira. Ia harus menjadikannya perisai hidup, sebab ia yakin konstelasi tidak akan membiarkan avatar kesayangannya terluka. Mereka tiba di gerbang besar. Diceritakan bahwa pertemuan ini berlangsung di wilayah negeri asing, dan konstelasi yang akan mereka temui jauh lebih ahli dalam menguasai kekuatan esensi dibanding sang protagonis. Banyak hal bisa terjadi. Meski Kai diundang secara resmi, ia sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya. Julukan sebagai master pelatihan tak terkalahkan bukanlah sesuatu yang diberikan dengan mudah. Ketika protagonis melangkah masuk, ia terdiam, merasa seakan baru saja terbangun dari mimpi panjang. Ia menoleh ke arah gadis yang menemaninya, bertanya kenapa ia tampak tertidur, apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba suara asing terdengar mengatakan bahwa gadis itu pasti sedang bermimpi indah, membayangkan dirinya menyantap hasrat Kai dengan izin darinya. Protagonis terdiam, lalu menjawab bahwa apakah kau adalah penguasa mimpi dan hasrat. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil di belakangnya. Anak itu tersenyum, membenarkan ucapan Kai, menambahkan bahwa ia adalah konstelasi yang belakangan ini banyak mengacau di jurang abis. Aku sudah menunggu untuk bertemu denganmu. Protagonis terdiam kaku. Lalu menoleh, berkata bahwa ia tidak ingin mengecewakan, tetapi dirinya belumlah menjadi konstelasi. Masih banyak yang harus ia lakukan. Sosok konstelasi itu melangkah maju, menyangkal ucapan Kai. Dari belakang, gadis itu menimpali, menyatakan bahwa seseorang yang telah melangkah di jalan konstelasi, pada dasarnya sudah bisa disebut konstelasi, karena ia mampu melakukan hal yang sama. Emily menyeringai, menambahkan bahwa hal itu juga berlaku pada Kai. Bukankah ia juga bisa menggunakan kekuatan esensi seperti para konstelasi lainnya? Kai menunduk, dalam hatinya ia berbicara, master dari iblis mimpi buruk. Penampilannya masih sangat muda. Suara sang penguasa mimpi dan hasrat kembali terdengar di hadapan cahaya yang menyilaukan. Kai perlahan mulai mengingat apa yang sesungguhnya terjadi ketika ia memasuki ruang konstelasi. Protagonis menatapnya bingung, sementara dalam pikirannya bergumam bahwa ia belum melakukan cukup banyak. Ia merasa telah mengembara dalam kehampaan selama 10.000 tahun. Dengan kepala terangkat, ia berkata bahwa dirinya telah menyempurnakan seni ruang ilahi dan mencapai puncak seni bela diri, bahkan sampai ke tingkat yang melampaui segalanya. Protagonis membeku,
Mendengar pikirannya sendiri bergumam bahwa ia memang harus menjadi konstelasi. Ia seharusnya menikmati ketenangan ini. Perlahan matanya terpejam, membiarkan pencerahan meresap. Lalu mendadak ia membuka mata sangat lebar, terkejut, menyadari bahwa ketenangan inilah yang sesungguhnya. Tangannya terangkat, menutupi wajah, dan dengan suara serak ia bertanya, mengapa mereka? Berusaha memikat, merayu, lalu menundukkan pikiran manusia. Namun kemudian terdengar jawaban bahwa justru itulah hakikat mimpi dan hasrat. Terbaring di lantai, dan dari bisikan samar dikatakan bahwa setiap makhluk yang memasuki ruangan ini akan mewujudkan keinginan mereka sendiri dan menemukan ketenangan. Sulit menolak anugerah itu, kecuali seseorang adalah sebuah konstelasi. Sang protagonis, Kai, berbalik dan mendengar bahwa satu-satunya hal yang tidak mungkin dilakukan adalah terbangun dari persetujuan dirinya sendiri. Kai bertanya apa maksud dari kebangkitan itu. Emily menyeringai, meyakinkan bahwa ia tahu Kai sedang kebingungan menatapnya, namun ia tidak akan menjelaskan sekarang. Kai lalu bertanya apa yang sebenarnya ia inginkan darinya. Emily berdiri di hadapannya dan berkata bahwa ia akan dengan senang hati menjelaskan semuanya, asalkan Kai bersedia menjalin aliansi dengan mereka. Kai terkejut mendengar kata aliansi. Tidak disangkanya, bahkan ia merasa terkesan, karena selama ini semua konstelasi hanya memikirkan dirinya sendiri. Emily menyeringai dan mengaku bahwa Kai benar. Konstelasi memang egois, karena mereka tidak bisa bertindak lain. Dengan mengangkat kepala, ia menambahkan bahwa egoisme tidak selalu berarti kesepian atau penyesalan, sebab justru dengan dasar itu mereka masih mampu bekerja sama. Kai mengangkat alis, mulai memahami bahwa Emily merasa aliansi akan berguna baginya. Emily menegaskan bahwa benar, karena meskipun manusia melihat mereka sebagai dewa, konstelasi tidaklah sesederhana itu. Seketika muncul bayangan monster, dan terdengar bisikan bahwa jika sebuah konstelasi menunjukkan kelemahan sekecil apapun, maka konstelasi yang lebih kuat akan menyerangnya tanpa ragu. Karena itulah aliansi menjadi kebutuhan. Monster itu merentangkan tangannya, dan terdengar pula kabar bahwa ada konstelasi yang tidak puas hanya dengan masa depan yang diisi perjuangan bertahan hidup. Dari kegelapan, muncul tulang dan tengkorak, seakan menjadi gambaran kehancuran. Terdengar bisikan bahwa obsesi konstelasi terhadap penaklukan hanya akan membawa pada keputusasaan, dan di dalam keputusasaan itu tidak ada lagi keinginan yang bisa tumbuh, sehingga mimpi buruk pun kehilangan makanan mereka. Kai meletakkan tangannya di pinggang lalu bertanya, bukankah memperluas wilayah bisa menjadi solusi, atau mungkin mereka bisa menemukan budak untuk terus melahirkan keinginan? Emily memandangnya dan bertanya balik, apa yang dimaksud Kai? Ladang keinginan. Menurutnya, gagasan semacam itu hanya mungkin muncul dari konstelasi yang awalnya berasal dari manusia. Kai terperangah dan segera bertanya maksudnya. Emily menatapnya sangat erat, lalu berkata bahwa konstelasi tidak bisa menikmati potensi tak terbatas seperti halnya manusia. Ia mengulurkan tangannya dan menambahkan bahwa sebagaimana dirimu, ia tidak lagi bisa direndahkan atau dipuaskan. Ia juga tidak bisa begitu saja menguasai sesuatu yang bukan mimpi atau keinginan tanpa risiko kehilangan esensi kekuatannya sendiri. Menundukkan kepala, menatap gedung-gedung kota. Emily mengakui bahwa mimpi buruk membutuhkan keinginan yang berkualitas, yang nyata, dan penuh dimensi. Bukan sekadar lahir dari rasa takut atau penindasan, melainkan keinginan yang syarat ambisi atau hasrat menciptakan dunia penuh kelimpahan. Ia tersenyum sinis, menyatakan bahwa karena dirinya hanyalah dewa mimpi buruk, ia tidak bisa menciptakan hal itu di dunia nyata. Mata Kai melebar, dan ia menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Ia bertanya, apakah itu berarti mereka bersifat parasit? Emily mengangguk. Kai memalingkan pandangan dan berkata bahwa apa yang ingin ia sampaikan terdengar aneh. Sambil menatap Emily, ia bertanya, apakah sebenarnya ia ingin membentuk aliansi konstelasi lemah yang berjiwa dermawan? Emily menjawab bahwa benar demikian. Kai menunduk dan bertanya, apakah Emily tidak merasa telah membuka terlalu banyak kelemahannya di hadapannya? Bagaimana jika ternyata ia adalah makhluk yang serakah dan kejam? Emily mengangkat kepala, menjawab bahwa ia sudah memikirkannya, namun ia percaya lebih mudah bernegosiasi dengan Kai daripada dengan konstelasi lain. Kai memejamkan mata, menyadari bahwa Emily terlalu percaya. Dalam kegelapan, penguasa mimpi dan hasrat itu memilih diam, menyembunyikan kenyataan bahwa ia telah membuat keputusan setelah melihat keinginan Kai. Jika Kai sampai mengetahuinya, ia pasti akan menjadi lebih berhati-hati.
Api biru muncul di belakang sang protagonis. Sesungguhnya, Kai memancarkan hasrat yang luar biasa besar, namun tidak satu pun menyangkut penaklukan atau kekuasaan. Satu-satunya yang mendominasi dirinya adalah hal sederhana. 3.000 repetisi pukulan angkasa